Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Profesor Herman dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bakis Azara dengan NIM terakhir 174. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul simulasi hubungan antara putaran pompa dan efisiensi dengan Skilab. Nah, makalah ini juga merupakan tugas dari mata kuliah Hindun Operasi 2, di mana saya di sini berfokus pada analisis efisiensi pompa sentrifugal menggunakan perangkat lunak Skilab. Nah, selanjutnya ini ada daftar isi di mana saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan dan manfaat, yang ketiga tujuan pustaka, yang keempat metodologi, yang kelima ada hasil simulasi, yang keenam analisis titik operasi, dan yang ketujuh itu ada kesimpulan maupun saran. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang. Nah, jadi alasan utama dalam penelitian ini dilakukan adalah karena di industri pompa berperan besar dalam konsumsi energi, bahkan bisa mencapai 20 hingga 30% dari total penggunaan listrik. Nah, kalau pompa tidak dioperasikan dengan efisien, bukan cuma energi yang terbuang, tetapi juga umur pompa bisa berkurang akibat kavitasi dan kerusakan mekanik. Nah, dengan bantuan perangkat lunak seperti Skilab inilah kita bisa mempelajari dan mensimulasikan hubungan antara kecepatan putaran dan efisiensi pompa tanpa harus melakukan uji fisik di laboratorium. Nah, hal ini membantu kita memahami konsep Best Efficiency Point atau BEP, yaitu kondisi di mana pompa bekerja dengan efisiensi yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Di mana rumusan masalah yang pertama lebih menekankan pada bagaimana kita bisa menggambarkan hubungan antara debit, head, dan efisiensi dalam bentuk model matematis yang sederhana namun representatif. Kemudian rumusan kedua dan ketiga itu membahas bagaimana hukum afinitas diterapkan di dalam simulasi dan bagaimana hasil simulasi ini bisa digunakan untuk mencapai titik operasi paling efisien dari pompa. Nah, tujuan penelitian ini pada dasarnya kita ingin melihat sejauh mana perubahan kecepatan putaran mempengaruhi efisiensi pompa dan menentukan kondisi terbaik agar energi yang digunakan lebih hemat. Sedangkan manfaatnya bukan hanya untuk mahasiswa agar lebih memahami teori dan simulasi, tetapi juga untuk industri karena hasilnya bisa digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi energi dalam sistem pompa yang mereka gunakan. Nah, penelitian seperti ini juga bisa menjadi referensi awal nih sebelum dilakukan pengujian nyata di laboratorium atau diterapkan dalam skala industri. Nah, selanjutnya nih ada tinjauan pustaka. Nah, pada bagian tinjauan pustaka ini, saya ingin menjelaskan beberapa teori dasar yang menjadi landasan simulasi yang saya lakukan. Nah, pertama itu pompa sentrifugal bekerja dengan prinsip gaya sentrifugal, di mana cairan yang masuk ke mata impeller akan terdorong ke arah luar karena efek putaran. Nah, energi dari motor diubah menjadi energi fluida, sehingga cairan bisa mengalir dengan tekanan tertentu. Lalu terkait efisiensi, yang kita maksud di sini adalah seberapa besar energi mekanik dari motor yang berhasil diubah menjadi energi fluida. Nah, semakin sedikit energi yang hilang karena gesekan atau kebocoran internal, maka efisiensi pompa akan semakin tinggi. Selanjutnya, itu ada hukum afinitas atau affinity laws, digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan kecepatan putar mempengaruhi kapasitas, head, dan daya pompa. Misalnya nih, kalau kecepatan pompa dinaikkan 20%, maka daya yang dibutuhkan bisa meningkat sekitar 73%. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kecepatan putaran punya daya dampak besar terhadap konsumsi energi. Nah, terakhir, di sini saya menggunakan perangkat lunak seperti Skilab karena sifatnya open source dan bisa diakses gratis. Jadi Skilab ini punya kemampuan komputasi yang mirip dengan MATLAB lah, tetapi dia lebih ringan dan fleksibel untuk digunakan di lingkungan akademik. Dengan Skilab, kita bisa membuat model matematis, membuat kurva performa pompa, dan melakukan simulasi tanpa biaya lisensi. Jadi teori-teori inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan model simulasi hubungan antara putaran pompa dan efisiensi pada penelitian saya. Nah, selanjutnya ini ada metodologi, di mana pada bagian ini saya ingin menjelaskan gitu alur penelitian yang saya lakukan mulai dari tahap awal sampai analisis hasil simulasi.
di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan ini bersifat numerik seperti debit, head, dan efisiensi pompa. Nah, semua perhitungan dan analisis dilakukan secara simulasi komputer menggunakan program Skilab tanpa perlu eksperimen fisik di laboratorium. Untuk variabelnya itu ada 3, di mana variabel bebasnya itu ada kecepatan putaran pompa, karena ini kan menjadi faktor utama yang kita ubah dalam simulasi. Nah, sedangkan variabel terikatnya itu meliputi head, efisiensi, dan daya. Semuanya akan menyesuaikan perubahan kecepatan putar. Dan adapun variabel kendalinya. Nah, variabel kendalinya sendiri ini adalah debit dan densitas fluida yang diasumsikan konstan menggunakan air bersih dengan densitas 100 kg per meter kubik. Nah, next. Nah, selanjutnya ini langkah penelitian dimulai dari tahap persiapan data, di mana saya akan mengumpulkan data karakteristik pompa dari literatur atau pabrik. Kemudian data tersebut dimodelkan dalam bentuk persamaan matematis, biasanya menggunakan persamaan polinomial untuk kurva head Q dan parabola untuk kurva efisiensi Q. Nah, setelah modelnya terbentuk, hukum afinitas diterapkan untuk melihat bagaimana performa pompa berubah saat putaran dinaikkan atau diturunkan. Nah, selanjutnya seluruh persamaan dimasukkan ke dalam program Skilab untuk disimulasikan. Nah, hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk grafik agar mudah dibandingkan antara satu kondisi dengan yang lain. Nah, tahap terakhir itu adalah menentukan titik operasi optimal dari hasil grafik tersebut dan memvalidasinya dengan teori pompa sentrifugal yang sudah ada di literatur. Nah, jadi materi ini memungkinkan kita untuk memahami kinerja pompa secara menyeluruh tanpa perlu melakukan pengujian langsung, namun tetapi bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat. Nah, ini bisa dilihat di layar, ini simulasi yang saya buat di Skilab. Nah, ini lanjutannya juga, lanjutan dari simulasi yang saya buat di Skilab. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan hasil simulasi. Nah, pada bagian ini nih, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara debit, head, dan efisiensi yang diperoleh dari pemodelan menggunakan Skilab. Nah, pertama itu dari hasil simulasi terlihat bahwa kurva head key memiliki bentuk menurun. Nah, artinya itu ketika debit yang keluar dari pompa semakin besar, head atau tekanan yang dihasilkan justru berkurang. Ini sudah sesuai dengan teori dasar pompa sentrifugal, di mana energi persatuan berat fluida akan menurun saat laju alir meningkat. Nah, selanjutnya ini ada kurva efisiensi Q. Nah, dia kurva efisiensi Q ini membentuk pola parabola. Di awal debit rendah, efisiensi masih kecil karena sebagian energi terbuang akibat rugi mekanik. Nah, kemudian pada debit tertentu sekitar 0,1 meter kubik per detik, efisiensi mencapai nilai maksimum sekitar 80%. Nah, titik ini disebut sebagai best efficiency point atau BEP. Disinilah pompa bekerja paling efisiensi. Nah, next. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan hasil simulasi, pembahasan hasil simulasi, yaitu ketika debit ditingkatkan lebih jauh dari titik ini, efisiensi kembali menurun karena rugi-rugi energi meningkat. Nah, hal ini menggambarkan bahwa pompa tidak selalu efisien di kecepatan tinggi atau debit besar, melainkan pada satu titik optimum di mana performanya yang paling baik. Nah, selain itu, saat putaran pompa dinaikkan dari 1200 ke 1800 rpm, debit dan head memang meningkat, tetapi efisiensi maksimum justru tetap terjadi di sekitar 1500 rpm. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan putaran terlalu tinggi, bisa membuat energi terbuang dan menimbulkan resiko seperti getaran gravitasi. Jadi, hasil simulasi ini sangat berguna untuk menentukan kondisi operasi yang paling efisien agar energi yang digunakan bisa lebih hemat dan umur pompa juga lebih panjang.
Nah, selanjutnya nih ada analisis titik operasi. Nah, di titik operasi ini sangat penting karena menentukan kondisi sebenarnya saat pompa bekerja di dalam sistem perpipaan. Nah, secara sederhana, kurva pompa menggambarkan kemampuan pompa menghasilkan tekanan atau head untuk berbagai debit, sedangkan kurva sistem menggambarkan kebutuhan head dari sistem perpipaan itu sendiri. Nah, kedua kurva ini kalau digabungkan akan saling berpotongan di satu titik, dan itulah yang kita sebut sebagai titik operasi. Dari hasil simulasi, perpotongan tersebut terjadi pada debit sekitar 0,1 meter kubik per detik dengan head sekitar 50 meter, tepat pada kecepatan 1500 rpm. Nah, menariknya titik ini juga bertepatan dengan best efficiency point atau BEP, yang artinya sistem dan pompa bekerja dalam kondisi paling efisien. Nah, kalau titik operasi bergeser ke kiri, artinya debit berkurang. Head akan meningkat, tetapi efisiensi turun drastis. Kondisi ini bisa menyebabkan kavitasi, yaitu munculnya gelembung uap akibat tekanan rendah di sisi isap pompa. Dan ini sangat berbahaya karena bisa merusak impeller. Sebaliknya, kalau titik operasi bergeser ke kanan, artinya debit terlalu besar dan head turun, maka pompa bekerja dengan efisiensi rendah dan konsumsi daya listrik meningkat. Karena itu, dalam praktek industri, kita tidak bisa mengandalkan satu kecepatan tetap untuk menjaga agar pompa selalu bekerja di sekitar BP. Biasanya digunakan alat yang namanya variable frequency drive atau VFD. Nah, VFD ini memungkinkan kita mengatur kecepatan putar motor sesuai kebutuhan sistem secara real time. Jadi sistem bisa tetap efisien walaupun beban atau kondisi aliran berubah-ubah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa memahami titik operasi bukan hanya soal teori, tapi juga kunci utama dalam merancang sistem pompaan yang efisien dan tahan lama. Nah, dari hasil penelitian dan simulasi yang saya lakukan, ada beberapa poin penting yang bisa disimpulkan. Pertama, model matematis yang digunakan terbukti cukup sederhana namun mampu menggambarkan karakteristik dasar pompa sentrifugal secara akurat, bentuk kurva head key dan efisiensi key yang dihasilkan oleh simulasi sesuai dengan teori, di mana head menurunkan dengan meningkatnya debit dan efisiensi membentuk kurva parabola. Kedua, itu hukum afinitas sangat berperan dalam menjelaskan perubahan performa pompa akibat variasi kecepatan putar. Melalui hukum ini, kita bisa memprediksi nih bahwa saat putaran naik, debit dan head juga meningkat, tetapi daya yang dibutuhkan meningkat lebih cepat. Jadi, peningkatan kecepatan memang memperbesar kapasitas, namun tidak selalu meningkatkan efisiensi. Ketiga, itu ada efisiensi maksimum dicapai pada best efisiensi point, yaitu pada kecepatan 1500 rpm dengan efisiensi sekitar 80%. Di titik inilah pompa bekerja paling hemat dan paling stabil tanpa menimbulkan kavitasi atau rugi besar. Hal ini menegaskan bahwa pompa sebaiknya tidak dijalankan terlalu cepat atau terlalu lambat, melainkan di sekitar titik operasi optimalnya. Keempat, dari sisi perangkat lunak, Skylab terbukti efektif dan praktis digunakan untuk simulasi teknik seperti ini. Nah, dengan keunggulan sebagai software open source, Skylab menjadi alternatif yang sangat bagus untuk mahasiswa dan peneliti karena bisa digunakan tanpa biaya lisensi, namun tetap memberikan hasil analisis yang akurat dan visualisasi yang jelas. Secara keseluruhan, simulasi ini membuktikan bahwa pendekatan numerik dengan Skylab bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna gitu dalam memahami dan mengoptimalkan kinerja pompa sentrifugal, baik di lingkungan akademik maupun di industri. Nah, sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan beberapa saran untuk penelitian dan pengembangan berikutnya, yang mana pertama, hasil simulasi yang diperoleh dari Skylab memang sudah menggambarkan karakteristik pompa dengan baik, namun tetap perlu dilakukan validasi eksperimental. Artinya hasil perhitungan perlu dibanding langsung dengan data dari uji laboratorium atau data pabrik agar akurasinya lebih tinggi. Nah, dengan validasi seperti ini, kita bisa memastikan bahwa model simulasi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, kondisi nyata di lapangan. Nah, kedua, untuk analisis yang lebih mendalam, sebaiknya digunakan metode computational fluid dynamics atau CFD lah, di mana kita dapat melihat pola aliran di dalam impeller secara detail
termasuk efek turbulensi dan kavitasi yang tidak bisa terlihat dari simulasi matematis sederhana. Nah, ketiga itu dari sisi aplikasi industri, integrasi sistem dengan variable frequency drive sangat disarankan. Dengan VFD ini, kecepatan motor pompa bisa diatur secara otomatis melalui otomatis sesuai kebutuhan sistem. Nah, ini membantu menjaga pompa tetap beroperasi di sekitar titik efisiensi tertinggi, menghemat energi dan memperpanjang umur alat. Nah, keempat, kedepannya sebaiknya juga dilakukan analisis energi dan ekonomi, jadi tidak hanya dari sisi teknis efisiensi saja, tapi juga dihitung seberapa besar gitu loh penghematan biaya listrik dan waktu balik modal dari penggunaan sistem yang lebih efisien. Nah, terakhir penelitian ini bisa diperluas dengan mencoba berbagai jenis fluida, misalnya fluida yang lebih kental atau cairan dengan sifat berbeda dari air. Hal ini penting karena sifat fisik fluida seperti viskositas dan densitas dapat memengaruhi performa pompa, sehingga hasilnya bisa lebih aplikatif untuk berbagai kebutuhan industri. Dengan begitu, penelitian ini bisa dikembangkan berlanjut menjadi referensi yang tidak hanya bermanfaat untuk dunia akademik, tapi juga bisa langsung diterapkan di dunia nyata. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada banyak salah ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya Balkis Azara, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.